Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kalau kemarin Miss Mel sudah menugasi kalian untuk menulis pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, kemudian pola bilangan segitiga, persegi dan persegi panjang. Nah, dan juga Fibonacci ya. Nah, sekarang Miss Mel akan bahas dulu gimana sih maksudnya pola bilangan segitiga. Mungkin kalian kemarin sudah mencari atau membaca di internet atau di buku-buku lainnya ya. Tapi Miss Mel juga ingin menjelaskan di sini kenapa dikatakan pola bilangan segitiga. Kita perhatikan, ternyata bola-bola di sini dia membentuk bangun segitiga. Ya. Nah, di sini bola-bolanya tersusun dari beberapa bola dan susunannya dia berpola. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini ya. Di sini polanya adalah 1 ditambah 2. Kok bisa 1 ditambah 2? Ini lihat. 1 bola ditambah 2 bola. Gitu ya. Kalau yang di sini kita lihat lagi. 1 ditambah 2 ditambah 3. Kenapa kok gini? Kita lihat di sini. 1 ditambah 2 ditambah 3. Lah, dia berpola ya. Kemudian yang sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ya. Ini berpola. Dan seterusnya. Jadi untuk di matematika simbol titik 3 itu artinya dan seterusnya. Jadi cukup disimbolkan dengan titik 3, ndak usah banyak-banyak ya. Jadi ndak perlu titiknya tuh 2, 3, 4, 5, nggak usah gitu. Kalau titiknya 3 seperti ini dia sudah menunjukkan kalau dia dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pola bilangan persegi. Kenapa kok dinamakan persegi gitu ya? Kenapa coba? Kita lihat sekarang bentuknya. Nah, tarat, berbentuk seperti persegi ya. Kamu tahu kan sisinya persegi? Sisinya persegi kan sama panjang ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini sisinya 1 kali 1. 1 kali 1. Jadi barisan pertama atau suku pertama dia 1 kali 1. Kalau suku kedua dia 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi sisinya di sini 2, di sini 2. Ya. Kalau suku ketiga dia jadi 3 kali 3. 3 kali 3. Panjang sisinya 3. Berapa jumlah bolanya? 3 kali 3 yaitu 9. Gitu ya. Nah, untuk yang sisi sini juga gitu. Ini suku keempat, berarti bilangan perseginya adalah 4 kali 4. 16. Jadi nanti kalau kalian ditanyakan pada pola bilangan persegi, tentukan banyak titik-titik. Pada suku ke 100 misalkan. Pada suku ke 100 gitu ya. Berarti banyak titik-titiknya berapa? Tinggal 100 dikali 100 gitu. Ya, paham anak-anak? Oke, ini dilanjutkan dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, berapakah banyak titik-titik pada pola ke 15 misalkan gitu ya. Kalian tinggal ngalikan 15 kali 15 gitu ya. Oke, lanjut. Next kita ke pola bilangan persegi panjang. Kenapa kok persegi panjang? Ya kelihatan ya karena bentuknya seperti bangun persegi panjang gitu ya. Nah, Gimana sekarang polanya? Kita lihat suku ke-1. Suku ke-1 yaitu 1 kali 2. Kok bisa 1 kali 2? 1. 1 apa ini namanya? 1 gini dikali 2. Kalau ini 2 kali 3. 2 kali 3. Ya. Kalau yang ini 3 dikali 4. 3 dikali 4. Paham? Kelihatan ya. Oke, kalau yang selanjutnya dia jadi berapa ini? 4 dikali 5. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentukan berapa banyak titiknya
pada bilangan persegi panjang pada suku ke misalkan 10. Pada suku ke 10. Kalau suku ke 1 kan 1 kali 2. Kalau suku kedua 2 kali 3. Kalau suku ketiga 3 kali 4. Kalau suku ke 10 jadi gimana? 10 dikali 11 gitu ya. Gampang kan? Nah, gini ya. Jadi nanti masing-masing soal itu tergantung soalnya ya anak-anak ya. Jadi tidak harus dimulai dari 1 kali 2. Jadi nanti tergantung soalnya mau dimulai dari mana. Mau dimulai dari 3 kali 4 ya, terserah soalnya ya. Ini Miss Mal memberi contoh yang paling sederhana, kita mulai dari 1. Jadi nanti soalnya itu tidak harus dimulai dari 1. Ya anak-anak ya paham ya. Oke, yang paling penting ini ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci kalau yang ada di buku itu dimulai dari 1 ya. 1. Barisan Fibonacci itu apa? Barisan Fibonacci itu adalah jumlah suku yang berikutnya merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya. Jadi ini ada 1, 1. Berarti dia 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, suku selanjutnya berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Selanjutnya berapa? 3 ditambah 5 jadi 8. Nah, kalian bisa melanjutkan sendiri ya. Kira-kira berapa ini suku selanjutnya dari sini? Dari mana? 5 ditambah 8. Berapa? 13. Oke, bisa dilanjutkan sendiri ya. Yang penting kalian paham ya. Nah, ini contohnya lagi. Tidak harus dimulai dari 1. Jadi bisa dimulai dari 2 dan 3. Ya. Maka berapakah suku berikutnya dari barisan Fibonacci ini? Silahkan kalian isi, ya. Misalkan Miss Mel kasih contoh ya. Jadi suku berikutnya adalah 2 ditambah 3, 5. Lanjutkan sendiri. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita ganti lagi. Nah, pola bilangan itu tidak harus selalu bertambah 2, berkurang 3, kelipatan 4, gak harus gitu ya. Miss Mel punya contoh seperti ini. Ada barisan 1, 7, 3, 6, 5, 5, 7. Kok barisannya gini ya, amburadul ya Miss, gitu ya. Dia tidak hanya itu ya, kelihatannya amburadul, tapi dia berpola. Gimana polanya? Nah, Miss Mel pakai ini ya. Jadi polanya kita loncat satu gini ya. 1 ke 3, dia polanya bertambah 2 ya. 3 ke 5 dia polanya bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2. Oh, jadi polanya itu meloncat-loncat gini ya. Kemudian yang 7 ke 6 gimana? 7 ke 6 kita lihat. Oh, 7 ke 6. Oh, berkurang 1. 6 ke 5 berkurang 1 ya. Jadi berapakah suku selanjutnya di sini? Kalau dia berkurang 1, maka suku selanjutnya adalah berapa? 4. Ya. Suku selanjutnya lagi. Berapa ini setelah 4? Setelah 4 adalah milik pola yang atas. 7 bertambah 2. Jadi berapa? 9. Gitu ya. Paham anak-anak? Jadi polanya tidak harus bertambah 2 gitu ya. Jadi bisa loncat-loncat kayak gini ya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya. Ini kita lihat. Ini kebetulan juga loncat 1 gini ya. 2 ke 3 bertambah 1. Bertambah 1. Bertambah 1. Yang bawahnya gimana? 1 ke 4. 4 ke 9. Oh, ternyata dia polanya gini. 1 kuadrat. Yang ini 2 kuadrat, yang ini 3 kuadrat, yang ini 4 kuadrat. Kira-kira kamu bisa melanjutkannya kan? Bisa melanjutkannya enggak? Insya Allah pasti bisa. Jadi nanti kamu catat sambil melanjutkan ya. Nah, kemudian ini yang baru ya. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Kita akan
membuat segitiga Pascal. Gimana caranya? Perhatikan ya pola-pola bilangannya ya. Pola bilangannya dimulai dari 1. Perhatikan Miss Mel mengisi angka-angkanya. Dimulai dari 1. Kemudian baris kedua, dimulai 1, diakhiri 1. Lanjut, dimulai 1, diakhiri 1. Tengah-tengahnya dari mana? Tengah itu dari angka di atasnya. 1 ditambah 1 berapa? 2. Ya. Kemudian diawali 1, diakhiri 1. Angka tengah-tengahnya adalah jumlah dari 2 di atasnya yang berdekatan. Nah, ini berdekatan ya nak ya. 1 ditambah 2, 3. Kemudian 2 berdekatan sama 1 yang sini. Jadi 3. Gitu ya. Satu lagi ya, Miss Mel buatkan satu baris lagi. Diawali 1, diakhiri 1. Ya. Berapa angka-angka di tengahnya? 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Begitu ya. Ini angka-angka pada segitiga Pascal. Nanti kamu lanjutkan sendiri ya. Ini Miss sampai seberapa Miss? Dia sebenarnya sampai tak terhingga gitu ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan, tergantung soal juga ya. Oke, pembelajaran dari Miss Mel hari ini cukup sampai di sini dulu. Kerjakan tugas kalian, nanti akan Miss Mel fotokan tugasnya. Sekian dari Miss Mel. Selamat belajar, salam sehat. Assalamualaikum.